Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan membahas soal-soal yang sering muncul di tes SKD ya, untuk tes intelijensia umum. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah pecahan. Adapun soal-soal yang dibahas kali ini adalah soal-soal pecahan beberapa versi, di mana soal-soal ini biasanya muncul di SKD, baik itu seleksi SKD pada saat CPNS ataupun seleksi sekolah dinas. Oke teman-teman, kita mulai ya dari soal nomor 1. Jadi di sini ada X sama dengan 96 dikali 33 sepertiga persen, dan Y sama dengan 224. Ditanyakan Y itu sama dengan berapa kali dari X. Nah, bagi teman-teman yang sudah menonton video sebelumnya, di situ ada dijelaskan mengenai pecahan istimewa ya, untuk nilai-nilainya. Ada beberapa nilai-nilai pecahan istimewa yang perlu kita tahu nilainya ya. Seperti contoh, bentuk 33 sepertiga persen ini sebenarnya adalah bentuk lain dari sepertiga ya. Jadi sehingga untuk mencari nilai X ya langsung saja kita ubah ya, jadi 96 dikali sepertiga dapat 32. Nah, untuk dapat kelipatan X ya, jadi kita bagi Y per X itu sama dengan 224 per 32 dapat 7. Jadi Y sama dengan kelipatan 7 dari X. Jadi jawaban yang benar adalah E. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini ada X sama dengan 1/16 dan Y sama dengan 16%. Jadi kita diminta untuk membandingkan dua nilai lagi ya, X dan Y. Jadi sederhananya untuk Y ini 16/100 ya, kita buat ya salah satu caranya. Ini disederhanakan saja ya, kedua pembilang dan penyebut dibagi 16 supaya bentuknya pembilangnya sama dengan X ya. Jadi 1/16 dan 1/625. Nah, di pecahan semakin besar penyebutnya maka nilainya semakin kecil, sehingga penyebut Y ini karena penyebutnya kecil maka nilainya lebih besar dari Y. Jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, lanjut untuk soal tipe selanjutnya. Di soal nomor 3 ini soal pecahan yang berhubungan dengan rata-rata. Jadi di sini disebutkan bahwa ada penyebelahan 1/2 dan 1/3. Dari kedua penyebelahan ini harus dikurangi berapa agar diperoleh rata-rata 1/6. Jadi dari sini kita tahu bahwa nilai yang ada itu ada 3 ya. Jadi 1/2 ditambah 1/3 dia dikurang X ya. Nah, untuk menghitung rata-rata tentu dibagi banyaknya data, yang ini 3 sama dengan 1/6. Jadi rata-rata dari ketiga bilangan ini sama dengan 1/6. Oke, jadi langkah pertama ini dikali 3-nya dikali ke sebelah ya, sehingga yang sisa di sini 5/6 ya. 5/6 ini hasil dari 1/2 ditambah 1/3. Ini setelah dipersamakan penyebutnya didapat 3/6 ditambah 2/6, jadi 5/6 dikurang X sama dengan 3/6. Nah, di sini 3/6 pindah ruas, X-nya juga pindah ruas, sehingga X yang kita dapatkan 2/6 ya, atau 1/3. Jadi jawaban yang benar adalah alfa. Oke, tipe soal selanjutnya untuk pecahan. Di sini ada soal cerita. Nah, soal ini sering juga muncul ya, khususnya di soal-soal STAN. Namun untuk tahun 2020 ini STAN tidak membuka, sehingga kita mengantisipasi soal ini muncul di soal TIU ya, TIU pada saat SKD. Nah, di sini ada soal Zafran mengirim 3/8 stok padinya ke Makassar. Jadi kita misalkan dulu jumlah stok padi itu X ya. Jadi yang pertama di Makassar dia mengirim 3/8 X ya, 3/8 stok padi. Lalu kemudian dari sini kita bisa hitung sisanya itu 5/8 ya. Jadi 1 dikurang 3/8. Lalu kemudian 3/5 dari sisanya dikirim ke Jogja ya, berarti 3/5 dari sisanya 5/8. Jadi 3/5 dari 5/8 X itu sama dengan 3/8 X. Lalu kemudian kita dapatkan sisa kedua berarti sisa pertama 5/8 ya, dikurang 3/8 dapat 2/8 X. Nah, sisa ini ya dijual
di rumah dengan harga 510.000 per kuintal ya. Jika Zafra mendapat uang 76.500.000, maka berapa kuintal yang dikirim ke Jogja? Oke, jadi per kuintalnya dijual seharga 510.000 ya. Jadi 510.000 ya dikali dengan sisa, ini total yang sisa, sehingga kita dapatkan ini sama dengan 76.500.000 ya. Nah, dari sini bisa kita hitung nilai X. Nah, ini hasil dari 510.000 kali 2 bagi 8 dapat 127.500 X, sehingga X yang kita dapatkan ini 76 juta ini dibagi dengan 127.500 dapat 600. Nah, di sini teman-teman perlu hati-hati, kita perlu fokus karena yang ditanyakan itu bukan total stok padi awal ya. Nah, di sini ada juga jawaban 600. Yang ditanyakan adalah berapa total yang dikirim ke Jogja. Nah, di sini di Jogja itu 3/8 X. Jadi X-nya kita ganti 600, sehingga jawaban yang kita dapatkan adalah 225. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, lanjut untuk tipe soal selanjutnya. Di sini ada sejenis produk dijual ya. Jadi ada 2 kali potongan, lalu kemudian kita disuruh menghitung total seluruh diskon ya. Untuk potongan pertama 20%. Jadi potongan pertama 20% X, sehingga sisanya atau harganya itu harga awal setelah potongan pertama itu 80% ya, atau 8/10 dari harga beli ya, 8/10. Nah, setelah ini di potongan kedua itu 15% dari sisa pertama ya, berarti 15/100 dikali 8/10 X ya, didapat 120/1000 X, atau kalau disederhanakan dapat 12%. Nah, dari sini bisa juga kita hitung sisa kedua ya. Jadi sisa kedua, sisa pertama yang ini yang di atas dikurang potongan ini, sehingga kita dapatkan 68% X. Nah, dari sini teman-teman sudah bisa menghitung ya berapa penurunan atau diskonnya. Jadi dari 100 ke 68 teman-teman bisa dapatkan jawaban Bravo. Jadi untuk jumlah seluruh diskon ya, harga awal dikurang total potongan ya, jadi dapat 32%. Oke, tipe soal selanjutnya soal hitungan sederhana. Hasil dari 1/5 dari 33,3% adalah, nah teman-teman, untuk soal ini juga memberikan kita mengarahkan kita ke perhitungan pecahan istimewa. Namun perlu diingat, kita juga perlu melihat untuk option jawabannya itu bukan dalam bentuk pecahan, namun dalam bentuk desimal, sehingga yang pecahan yang harus kita ubah ke desimal. Nah, 1/5 ini adalah bentuk lain dari 0,2 ya. Nah, 0,2 ketika dikalikan 333 dan seterusnya, maka pasti hasilnya 66 ya. Jadi jawaban yang benar adalah delta. Oke, lanjut untuk soal nomor 7. Di sini ada 1/2 ya, dikurang 1/3 kali 2/3 ditambah ada dalam kurung. Nah, yang pertama bisa kita selesaikan adalah yang ini boleh ya, perkalian. Yang ini juga boleh kita selesaikan bersamaan. Nah, untuk yang dalam kurung ini tentu perlu disamakan dulu penyebutnya ya. Berarti nah ini perkalian dapat 2/9. Nah, di sini pakai penyebut 6, di sini jadi 4 dikurang 3. Bagi 1/6 ya, ini berubah jadi kali, ini jadi 6/1. Sehingga lanjutannya 9/18 ini hasil dari yang ini ya, 1/2 disamakan penyebutnya, pakai penyebut 18, ini jadi 9/18, ini jadi 4/18 ditambah 1 ya, ini 1/6 dikali 6 dapat 1, sehingga jawaban yang pasti yang keluar adalah jawaban yang lebih dari 1 nilainya dan berpenyebut 18. Nah, di sini jawaban yang mungkin adalah jawaban error. Oke, lanjut untuk soal nomor 8. Bentuk pecahan di mana penyebutnya juga merupakan pecahan. Oke, jadi ini bisa langsung kita selesaikan. Ini 1/4 ya. 3 dikurang 1/4 dapat 3/4. Nah, untuk teman-teman ya, boleh melihat video sebelumnya yang membahas materi pecahan.
ada beberapa bentuk ya pecahan yang bisa langsung kita ambil nilainya, seperti misalkan ini ya, bilangan dibagi ya, pecahan. Kalau modelnya seperti ini berarti penyebut yang di bawah ini langsung naik ke atas, sehingga menyisakan 3 dikali 4 per 3 ya, menyisakan 4, sehingga di sini hasilnya 2 dikurang 4 sama dengan minus 2. Oke, lanjut untuk soal nomor 9. Jadi ada Q ya per 12,5% sama dengan 32 per Q. Yang ditanyakan adalah nilai Q. Nah teman-teman, ini juga salah satu soal di mana pentingnya kita untuk mengetahui nilai-nilai pecahan istimewa, karena sangat sering muncul ya. Ini seperti ini 12,5%. Ini sebenarnya bentuk lain dari 1/8. Jadi kalau ini bisa kita kali silang, dapat Q kuadrat 1/8 dikali 32 ya. 1/8 kali 32 itu dapat 4, sehingga nilai Q yang mungkin adalah 2. Untuk soal nomor 10, 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% dari bilangan tersebut adalah, oke ini soalnya sederhana ya, 5% dari X misalkan ya, bilangan tersebut adalah 6, berarti 5/100 ini bisa disederhanakan menjadi 1/20 ya, jadi X sama dengan 120. Yang ditanyakan adalah 20% dari 120 ya, dapat 24. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, soal nomor 11 lagi-lagi soal mengenai pecahan istimewa ya, nilai dari pecahan istimewa. Jadi A 33/3% dari 25 ya. 33/3% itu adalah bentuk lain dari sepertiga ya. A sepertiga dari 25 dan B sepertiga dari 26. Jadi tentu saja A kurang dari B. Oke, soal nomor 12. Selisih uang Sandi dan Fikri adalah 40.000. Jika Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri, maka uang mereka menjadi sama banyaknya jumlah uang keduanya semula. Oke. Sandi memberikan 1/8 uangnya pada Fikri, berarti sisa uang Sandi 7/8 ya. Jadi 7/8 itu akan sama nilainya dengan uang Fikri ditambah dengan 1/8 dari uang Sandi. Nah dari sini bisa kita selesaikan ya. Jadi 1/8 ini pindah ruas ke 11 sehingga jadi 6/8, yang kalau disederhanakan dapat 3/4 ya. Oke, lanjut. Nah di sini selisih uang Sandi dan Fikri 40.000 ya, jadi S dikurang F sama dengan 40.000. Lalu kemudian saya masukkan nilai dari ini, jadi F berubah menjadi 3/4 S ya, ini jadi S kurang 3/4 S sama dengan 40.000. Jadi 1/4 S sama dengan 40.000, jadi S nya 160.000. Karena selisihnya 40.000 ya, berarti F 120.000. Jadi total uang keduanya sama dengan 280.000. Oke, sekian mungkin teman-teman untuk pembahasan soal-soal mengenai pecahan. Adapun apabila ada tipe soal yang lain mengenai pecahan, video ini akan dilanjutkan ya untuk tipe-tipe soal yang lain mengenai pecahan. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.